wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, anak-anak ustaz sekalian, sebelum kita lanjut kepada materi yang kita akan sajikan, Ustaz mau bertanya ini kepada ketua kelas Suhendri. Hadir Ustaz. Suhendri, Hadir Ustaz. apakah saudara-saudara kita sudah pada ready semuanya? Sudah Ustaz. Sudah lengkap Ustaz. Mikrofonnya Pak Suhendri mana? Sudah lengkap Ustaz. Sudah semuanya ada di Sudah kelas lengkap Ustaz. ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada materi, Ustaz akan bahas beberapa materi yang telah kita sampaikan minggu kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat nih materi minggu kemarin? Coba tangan siapa? Ya? Yang sabar dan bersyukur Ustaz. Ya, 100 untuk Sari ya, masih ingat, alhamdulillah. Kemudian saya tanya lagi, kira-kira siapa yang meriwayatkan hadis ini yang minggu kemarin? Saya Ustaz. Iya, silakan. Riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas Ustaz. Ya, tepat sekali. Ya, berarti anak-anak sekalian setelah kita belajar minggu kemarin ada mengulang lagi pelan di rumah. Apresiasi ya. Baiklah. Sebelum kita lanjut kepada materi ini, tolong diikuti Ustaz semua, kita akan baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka kalbu kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan diberikan. Baiklah, anak-anak Ustaz, ya. Hari ini materi kita adalah yang berkaitan masih satu nada ya, masih satu pemahaman dengan hadis minggu kemarin. Minggu kemarin riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Hari ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Artinya apa? Artinya sabar dan syukur merupakan keduanya kunci keberhasilan. Ini adalah materi kita hari ini. Ya, sebagaimana yang saya katakan, hadisnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Perawi sahabatnya adalah Abu Hurairah. Untuk kita ketahui, Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah yang senantiasa bersamanya. Enggak, kata para guru-guru kita, Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana anak-anak sekalian bisa menulis hadis. Ya, persiapkan nanti hadisnya kita tulis. Kemudian bagaimana yang tak kalah pentingnya hadis ini bisa dibaca. Membaca dalam arti selama ini kita hanya fasih membaca Al-Quran, sementara membaca hadisnya kita kurang jelas. Sebenarnya dalam membaca bahasa Arab tetap ada aturan-aturan tertentu, intonasi-intonasi tertentu yang akan Ustadz contoh nanti beberapa menit ke depan. Kemudian mampu untuk menerjemahkan hadis ini. Tetapi catatan, kalian yang telah belajar minggu kemarin, kalau sudah ada mufradat yang sama, tidak usah dicatat lagi. Artinya mufradat yang baru pada hadis ini, mari sama-sama kita catat dan kita hafalkan. Kemudian kita juga harus mampu nanti menerjemahkan hadis ini, ya. Nanti Ustaz bacakan terjemahnya, tolong dipahami. Kemudian berikutnya kita masuk kepada menjelaskan
isi dan kandungannya hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Nanti akan di akhir pembelajaran kita siapa yang bisa menyimpulkan ini akan saya tanyakan. Baiklah, anak-anak kalian, ayo siapa yang tahu nih apa arti dari gambar ini? Ayo, Saya Ustaz. silakan siapa yang gambar pertama siapa yang tahu apa Saya artinya ini? Ustaz. Itu Tunjuk tangan. saya Ustaz. Ini yang pertama gambar tsunami, Ustaz. Gambar tsunami. Oke, yang lain. Siapa yang tahu? Yang kedua, gambar kedua. Banjir Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Ya, Devi. Silakan. Banjir Ustaz yang kedua. Ya, banjir 100, benar. Yang ketiga, ayo siapa lagi? Saya Ustaz. Saya Ustaz. Iya, silakan. Gunung meletus Ustaz. Iya. Benar. Gunung meletus. 100. Benar. Siapa lagi? Saya lagi Ustaz. Ya, silakan. Indra. Galodo Ustaz, Galodo. Oh iya, banjir bandang atau golodo ya benar. 100 untuk Indra. Satu lagi, ini ada orang yang tidur ini apa nih? Siapa yang tahu? Saya Ustaz. Ustaz, orang yang lagi sakit Ustaz. Oh iya, sepertinya pandemi ya, pandemi benar. Ya, pandemi atau corona. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Lalu bagaimana sikap kita? Ya. Apakah kita putus asa, mengeluh atau merutuki nasib, menyalahkan keadaan, malah sampai-sampai lalai ibadahnya, atau malah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala gara-gara musibah ini. Kalla, kata Allah Ta'ala ya. Anak-anak kami sekalian, tolong perhatikan. Semestinya kita dituntut, anjuran dalam agama kita adalah bersabar, bersyukur, menilai sisi positif. Ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima dengan lapang dada, kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak kalah pentingnya adalah meningkatkan ibadah. Ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan, sebenarnya hadis yang Ustadz jadikan materi hari ini sebenarnya juga ada landasannya di dalam Al-Quran. Coba diikuti Ustadz semua ya, agar kalian juga fasih dalam membaca Al-Qurannya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. 2, 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, 2, 3. ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, coba kita perhatikan apa arti dari ayat ini. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan oleh Allah kami beriman, sedangkan mereka belum diuji lagi? Artinya apa? Artinya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan nilai kita di matanya. Baiklah, hadis yang kita maksud adalah, mari Ustadz contohkan membacanya, intonasinya, agar kita tahu juga bagaimana membaca hadis yang benar. Ikut. 2, 3. An Abi Hurairah Radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala. qala Ma yusibul muslimu ma yusibul muslim Muslimu min nasabin min nasabin nasab wala wasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala hammin wala hammin
husnin wala azan wala ghammin wala adzan wala Wala ghammin azan hatta syaukati yushakuha hatta hatta syaukat illa kafarallahu biha illa kafarallahu biha min khatayahu. min khatayahu. min hataya. Artinya, tolong diperhatikan semuanya. Nanti Ustadz akan tanya ya, berapa musibah di sini ya. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyesakkan hati, hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan sebahagian dari dosa-dosanya. Ya, coba Ustaz tanya kepada Indra. Sebutkan di sini berapa bentuk-bentuk musibah itu. Coba sebutkan lagi. Pertama, Ustaz. ya, rasa letih, ya. Atau bisa yang lain? Saya Ustaz. Devi bisa. Ya, coba sebutkan musibah yang ada di sini. Yang pertama letih Ustaz. Kemudian kedua, Yang ya, Ustaz. ketiga, Kesedihan ya, sedih. Ustaz. Ya, yang keempat, Nah, ya, yang kelima, gangguan ya, yang keenam, sesuatu yang ya, yang ketujuh, duri. duri yang menusuk Ustaz. Ya, 100 ya, benar. Itu adalah bentuk fenomena ya. Ya, fenomena secara teks musibah yang biasanya terjadi dalam kehidupan sosial umat hari-hari ini. Lalu kandungan hadis gimana? Ya. Kandungan hadis ini seperti yang telah disampaikan oleh saudara kalian Devi tadi, ada 8 bentuk musibah dalam kehidupan sosial. Ya, yang telah disebut tadi. Kemudian yang keduanya adalah jika kita bersabar dalam ujian atau permasalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebagian dosa-dosa kita. Nah, ini. Yang ketiga, berdasarkan hadis, penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, ya, dengan seluruh anggota tubuh. Artinya apa? Artinya dengan adanya musibah ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyebab hapus ya seluruh dosa-dosa kita. Kemudian yang tak kalah pentingnya ini nih yang harus kita introspeksi. Kadang-kadang musibah itu datangnya adalah dari penyebab tingkah laku kita. Ini dalam Al-Qur'an, tolong kamu simak ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Artinya apa? Dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ya, ini adalah dalil yang mengatakan bahwa kadangkala musibah itu ulah kita juga. Ya, dalam ayat lain dikatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di laut dan di darat gara-gara ulah manusia sendiri. Oke, dari penyampaian yang saya sampaikan, siapa yang tahu bagaimana kesimpulan daripada hadis tadi? Ya, yang pertama silakan. Siapa yang tahu? Saya Ustaz. Ya, Ustaz. ya silakan. Yang pertama, Saya Kalau kehidup itu harus selalu berbuat tentang kebaikan Ustaz yang menghasilkan pahala Ustaz. ya oke, 100. Yang kedua, siapa lagi yang lain? Saya Ustaz, Ya, Devi, silakan Devi. bahwa apabila seorang itu beriman, sempurna imannya itu, dia akan bersyukur ketika dalam senang dan bersabar ketika susah. Ya, 100. Benar. Yang terakhir bagaimana kesimpulannya? Siapa yang lain? saya Ustaz. Saya Ustaz. Iya, Indra, silakan Indra.
Orang yang tidak beriman itu selalu berkeluh kesah, Ustaz. Benar sekali. 100 untuk Indra. Jadi artinya ini adalah secara tekstual. Adapun secara kontekstualnya, ya, atau barangkali kita lebih dalam lagi meta kognitifnya, barangkali kalau kamu sekalian, anak-anak berada dalam sebuah sekolah, kemudian dalam sekolah itu ada punishment, ada reward daripada ustadznya, ada dua hal yang harus kita ambil catatan. Yang pertama, ketika kita dikasih reward oleh ustadz, kita bersyukur, ya. Dan ketika kita dikasih punishment, gara-gara kita melanggar, gara-gara kita tidak disiplin, nah, ini kita harus, kalau seandainya kita dapat punishment-nya harus bersabar. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ya, anak-anakku sekalian, mungkin materi hari ini adalah materi terakhir bagi kita semester 2. Ustaz minta maaf kalau selama ini ada yang tidak berkenan di dalam satu semester ini. Maklum, sebagai manusia Ustaz juga punya kekurangan, mohon dimaafkan. Silakan persiapkan diri kalian untuk ujian semester 2 tidak lama lagi, paling lama 3 hari lagi, ya. InsyaAllah Ustaz doakan kalian supaya semuanya dapat nilai yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup pelajaran kita ini dengan membacakan doa, ya. Tolong dengar aja, ya. Nanti kalian nanti katakan dan dihafalkan di rumah. Salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semangat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, gitu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. An Abi Hurairah Radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala. qala Ma yusibul muslimu ma yusibul muslim muslimu min nasabin min nasabin wala wasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha hatta illa kafarallahu biha illa kafarallahu biha min khatayahu. min khatayahu. Artinya, tolong diperhatikan semuanya. Nanti Ustadz akan tanya, ya, berapa musibah di sini, ya. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyesakkan hati, hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan sebahagian dari dosa-dosanya. Ya, coba Ustaz tanya kepada Indra. Sebutkan di sini berapa bentuk-bentuk musibah itu. Coba sebutkan lagi. Pertama, Ustaz. ya, rasa letih, ya. Atau bisa yang lain? Saya Ustaz. Devi bisa. Ya, coba sebutkan musibah yang ada di sini. Yang pertama letih Ustaz. Kemudian kedua, Yang ya, ketiga, kesedihan ya, sedih. Ustaz. Ya, yang keempat, Nah, ya, yang kelima, gangguan
Ya, yang keenam. Sesuatu yang Ya, yang ketujuh. Yang ketujuh, duri. duri yang menusuk Ustaz. Ya, 100 ya, benar. Itu adalah bentuk fenomena ya. Ya, fenomena secara teks musibah yang biasanya terjadi dalam kehidupan sosial umat hari-hari ini. Lalu kandungan hadis gimana? Ya. Kandungan hadis ini seperti yang telah disampaikan oleh saudara kalian Devi tadi, ada 8 bentuk musibah dalam kehidupan sosial. Ya, yang telah disebut tadi. Kemudian yang keduanya adalah jika kita bersabar dalam ujian atau permasalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebagian dosa-dosa kita. Nah, ini. Yang ketiga, berdasarkan hadis, penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, ya, dengan seluruh anggota tubuh. Artinya apa? Artinya dengan adanya musibah ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyebab hapus ya seluruh dosa-dosa kita. Kemudian yang tak kalah pentingnya ini nih, yang harus kita introspeksi. Kadang-kadang musibah itu datangnya adalah dari penyebab tingkah laku kita. Ini dalam Al-Qur'an, tolong kamu simak ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Artinya apa? Dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ya, ini adalah dalil yang mengatakan bahwa kadangkala musibah itu ulah kita juga. Ya, dalam ayat lain dikatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di laut dan di darat gara-gara ulah manusia sendiri. Oke, dari penyampaian yang saya sampaikan, siapa yang tahu bagaimana kesimpulan daripada hadis tadi? Ya, yang pertama silakan. Siapa yang tahu? Saya Ustaz. Ya, Ustaz. ya silakan. Yang pertama, Saya Kalau kita kehidup itu harus selalu berbuat tentang kebaikan Ustaz, yang menghasilkan pahala Ustaz. ya oke, 100. Yang kedua, siapa Saya, lagi yang Ustaz. lain? Saya Ya, Devi, silakan Devi. bahwa apabila seorang itu beriman, sempurna imannya itu, dia akan bersyukur ketika dalam senang dan bersabar ketika susah. Ya, 100. Benar. Yang terakhir gimana kesimpulannya? Siapa yang lain? Saya Ustaz. Saya Ustaz, Iya, Indra, silakan Indra. orang yang tidak beriman itu selalu berkeluh kesah Ustaz. Benar, benar sekali. 100 untuk Indra. Jadi artinya ini adalah secara tekstual. Adapun secara kontekstualnya, ya, atau barangkali kita lebih dalam lagi meta kognitifnya, barangkali kalau kamu sekalian, anak-anak berada dalam sebuah sekolah, kemudian dalam sekolah itu ada punishment, ada reward daripada ustadznya, ada dua hal yang harus kita ambil catatan. Yang pertama, ketika kita dikasih reward oleh ustadz, kita bersyukur, ya. Dan ketika kita dikasih punishment, gara-gara kita melanggar, gara-gara kita tidak disiplin, nah, ini kita harus, kalau seandainya kita dapat punishmentnya, harus bersabar. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, ya, anak-anakku sekalian, mungkin materi hari ini adalah materi terakhir bagi kita semester 2. Ustaz minta maaf kalau selama ini ada yang tidak berkenan di dalam satu semester ini. Maklum, sebagai manusia Ustaz juga punya kekurangan, mohon dimaafkan. Silakan persiapkan diri kalian untuk ujian semester 2, tidak lama lagi, paling lama 3 hari lagi, ya. InsyaAllah Ustaz doakan kalian supaya semuanya dapat nilai yang baik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup pelajaran kita ini dengan membacakan doa.
Ya, tolong dengar aja ya. Nanti kalian nanti catatkan dan dihafalkan di rumah. Salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semangat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, gitu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.